Oke cuy, jadi ini dia ya yang kalian tunggu-tunggu ya, filter Wrap Me in Plastic ya. Jadi saya awalnya nggak tahu filternya itu kayak gimana gitu, entah orang ditutupin, dibungkusin kantong plastik pakai 3D object atau gimana. Nyatanya filternya ya kayak begini ya. Itu dia teman-teman filternya, hasil filternya ya. Sebelum videonya dimulai ya, buat teman-teman yang belum subrek silahkan disubrek dulu dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan sekarang kita langsung saja bikin filternya. Oke, jadi di sini saya udah drag untuk si LUT-nya ya teman-teman. Jadi saya menggunakan dua LUT ya, yang satu hitam putih, yang satu warna gitu. Dan saya juga udah drag audionya sama face color LUT. Jadi buat teman-teman yang pengen settingannya sama persis sama saya, kalian bisa download audionya, udah saya taruh di deskripsi ya. Kalian tinggal import ke SparkR aja. Dan sekarang kita lanjutkan saja. Di sini kita add object, kita tambahin dulu untuk si LUT-nya. Jadi di sini saya ubah dulu namanya LUT 1 BW atau black and white. Ini untuk LUT satunya. Dan kemarin SparkR update lagi teman-teman ya, flexibility dilenyapkan. Tapi ya nggak apa-apa, saya setting aja seperti normal. Di sini untuk pinningnya kita taruh di tengah. Lalu untuk fill width-nya di sini kita ubah ke relatif saja. Di sini relatif. Lalu kita nyalain fill width. Lalu di sini fill height. Dan di sini untuk posisinya kita bikin 0 dan di sini kita bikin 0. Oke. Jadi itu dia cara setting fill width dan fill height di SparkR yang terbaru ya teman-teman. Seperti ini. Lalu di sini kita create new material. Lalu kita add object lagi. Di sini kita bikin rectangle kedua. Di sini untuk LUT kedua, yaitu LUT warna ya. Di sini saya ubah dulu untuk LUT warnanya. Di sini fill width dan fill height kita nyalain. Pinningnya kita matiin. Kita taruh di tengah. Lalu kita create new material juga. Di sini kita ubah dulu untuk nama materialnya. Dan si materialnya di sini saya menggunakan shader type flat ya seperti biasa. Lalu kita langsung saja masuk ke bagian patch editor teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian patch editor. Di patch editor kita butuh kamera tekstur atau kamera tekstur extraction. Di sini kita tambahin aja langsung kita drag ke si patch editornya seperti ini. Lalu kita juga butuh patch device di sini. Kita drag saja langsung ke patch editor si patch device-nya seperti ini. Lalu kita tambahin di sini patch scene render path. Lalu kita masukin dari kamera tekstur ini yang RGB ya, kita masukin ke background. Lalu di bagian device ini kita masukin ke scene object. Lalu di bagian scene device ini teman-teman klik ya. Lalu kalian nyalain untuk panah si render outputnya atau render path-nya seperti ini. Lalu kita masukin ke scene render path. Nah, jadi seperti itu. Lalu di sini kita drag lagi sedikit ke kanan, kita drag si patch face color LUT-nya ke patch editor seperti ini. Dan ini untuk si LUT-nya kita pilih yang LUT warna ya. Lalu kita masukin dari kamera tekstur ke RGBA dari teksturnya ke tekstur ya. Lalu di sini kita nyalain untuk panah material si LUT warnanya di sini kita nyalain. Lalu kita masukin seperti ini. Nah, lalu kita lanjut lagi teman-teman. Di sini kita copy paste untuk si face color LUT-nya ya. Kita butuh dua face color LUT pastinya. Di bagian LUT-nya di sini kita pilih untuk si LUT black and white pastinya. Lalu kita geser lagi di sini. Di sini kita tambahin lagi patch mix. Lalu kita tambahin lagi di sini patch receiver. Kita taruh dia di atas face color LUT yang black and white seperti ini. Lalu kita tambahin patch lagi di sini. Kita tambahin shader render path ya, bukan shader reflective. Di sini kita tambahin shader render path. Lalu kita geser lagi ke kanan. Di sini kita tambahin delay frame yang biru ya teman-teman. Jadi di sini di bagian receiver kita zoom dulu. Di sini kita ubah ke delay frame. Lalu kita mulai masukin si patch-nya ini. Lalu dari kamera tekstur di sini ya face color LUT kita masukin ke bagian atas. Lalu di bagian delay frame kita masukin ke tengah. Sorry. Nah, jadi seperti itu. Lalu di mix kita masukin ke shader render path. Lalu dari shader render path kita masukin ke bagian render path. Dan di bagian first frame-nya ini seperti biasa kita masukin ke bagian kamera tekstur yang RGBA ya teman-teman. Jadi kita masukin dari kamera tekstur ke RGBA. Jadi seperti itu. Dan kita masuk ke bagian material panah yang si LUT black and white pastinya. Di sini kita nyalain. Lalu kita masukin ke bagian shader render path ya.
Nah, jadi seperti itu. Dan di bagian alpha di sini kosong ya. Nah, di sini nantinya kita akan bikin patch si screen freeze-nya. Setelah seperti ini ya, kita butuh patch lagi, teman-teman. Kalian klik ke bagian scene kamera. Ya, ini kamera. Kalian tahan klik kiri. Kalian masukin ke bagian patch editor. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa output. Nantinya kita akan pakai video recording. Jadi ketika kita nge-record ya, pastinya ini ada audio nantinya ya. Jadi ketika kita nge-record itu audio sama screen freeze-nya itu bakalan nyala secara otomatis. Nah, jadi ini dia patch-nya. Lalu kita lanjutin di sini kita bikin untuk si screen freeze-nya terlebih dahulu. Di sini kita tambahin patch pulse. Kita taruh dia di sini. Lalu kita tambahin patch lagi di sini switch. Lalu kita tambahin lagi patch di sini loop animation. Kita copotin dulu. Lalu kita susun dia seperti ini. Lalu kita tambahin lagi patch switch. Lalu kita tambahin lagi patch delay di sini, delay biasa ya. Nah, ini dia delay biasa ini untuk delay duration. Lalu kita tambahin lagi di sini patch pulse. Lalu kita tambahin lagi patch switch. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita mulai masukin untuk si panah patch-nya ya. Jadi di sini dari pulse kita masukin ke switch, dari switch kita masukin ke loop animation. Lalu dari loop animation di bagian loop-nya ini yang output paling bawah ya, kita masukin ke bagian switch seperti itu. Lalu dari switch kita masukin ke delay. Lalu dari delay kita masukin ke pulse. Lalu dari pulse kita masukin ke switch. Nah, jadi seperti itu. Sebentar kita geser dulu untuk si patch-nya ini ke kiri. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita masukin lagi patch yang namanya note. Nanti saya akan jelasin cara kerja si patch-nya ini ya. Saya akan jelasin. Lalu di sini kita nyalain untuk visible panahnya. Di sini untuk visible panahnya yang LUT warna ya teman-teman. Jadi untuk visible-nya kita nyalain. Lalu kita masukin dari switch ke note. Seperti ini. Lalu kita masukin lagi ke panah visible si LUT warna ya. Lalu dari switch yang di ujung ini, kita masukin ke bagian alpha. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini untuk si loop animation-nya, saya setting ke 0,7. Lalu di bagian delay-nya, di sini di bagian delay saya ubah ke 2,6. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan bikin si patch musiknya teman-teman. Jadi di sini untuk delay frame-nya kita biarin aja dulu seperti ini. Sekarang kita bikin patch musiknya. Kita tambahin lagi di sini add object, kita tambahin speaker pastinya. Untuk patch musik sama seperti kita bikin filter musik yang di video sebelumnya ya. Jadi di sini kita tambahin audio playback control. Lalu kita pilih musiknya di sini. Lalu kita drag patch pulse, kita masukin patch pulse. Lalu kita tambahin lagi di sini patch audio player. Lalu di sini kita tambahin lagi single clip controller. Lalu di sini kita mulai masukin patch-nya ya teman-teman. Jadi di sini untuk musiknya kita drag ke patch editor. Lalu di bagian si audio playback control di bagian reset kita nyalain. Lalu dari pulse kita masukin ke play, pulse turn off kita masukin ke stop. Lalu si pulse turn off kita masukin ke reset. Dan di bagian si controller, single clip controller, di sini kita masukin ke bagian audio player yang bawah, di bagian input paling bawah, lalu di bagian musik, input audio clip yang paling atas. Dan di sini step terakhir untuk si patch musiknya kita masuk ke bagian scene speaker. Lalu untuk audionya di sini kita nyalain. Jadi kita masukin seperti ini. Oke, jadi itu dia untuk patch-nya. Dan sekarang kita langsung saja coba untuk si patch-nya ini, logiknya ini, apakah berfungsi atau enggak. Tetapi di sini kalau kita masukin ke video recording otomatis di sini nggak ada untuk simulasinya ngerekam langsung ya. Jadi kita harus kirim link gitu, harus bolak-balik. Dan di sini saya ngakalinnya pakai patch screen tap teman-teman. Jadi di sini kita pakai screen tap aja untuk coba logiknya. Di sini kita masukin dari screen tap ke pulse, langsung saja di sini akan ada patch switch nantinya seperti ini. Jadi biarin aja. Lalu kita masukin ke musik juga. Nah, seperti ini. Sekarang kita langsung saja coba untuk si filternya, apakah berfungsi atau tidak.
Oke, jadi berfungsi semuanya, screen freeze-nya berfungsi dan musiknya berfungsi. Tetapi kalau teman-teman lihat itu di bagian-bagian akhir tadi, di bagian-bagian akhir beat musik ya. Jadi itu si loop animation-nya ini jadi ngaco teman-teman ya. Jadi di awal akurat, makin lama makin kacau gitu. Oke, jadi di sini saya ngakalin ya. Di sini kita tambahin patch baru lagi teman-teman. Dan di sini untuk patch musiknya kita singkirin dulu, kita kurung dulu seperti ini biar nggak pusing ngeliat patch-nya. Dan di sini saya nambahin patch baru lagi. Di sini kita tambahin patch animation dan di sini saya tambahin lagi patch transition pastinya. Dan di bagian transition di sini saya menggunakan patch number karena kita akan ubah si duration loop animation-nya ini supaya dia ngekontrol beat musiknya gitu. Jadi sebelumnya saya udah ngulik dan saya udah nyari angkanya juga. Jadi langsung saja kita eksekusi di bagian animation ini. Untuk duration-nya di sini saya menggunakan 30. Jadi saya bulatin aja karena audio saya itu durasinya 24 detik ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pakai musik saya bisa di-cut aja kalau nggak mau ribet seperti ini, di-cut aja. Lalu di bagian progress kita masukin ya seperti ini. Lalu di startnya ini startnya 0,7 ya teman-teman. Ini 0,7. Jadi tadi itu jadi musiknya duluan, loop animation-nya telat gitu. Berarti ini loop animation-nya kepanjangan. Nah, di sini kita setting ke 0,6. Seperti itu. Kita setting ke 0,6 karena si loop animation-nya ini terlalu lambat, teman-teman. Jadi value-nya kita turunin. Jadi dari animation ke transition masuk ke progress, dari transition kita masukin ke duration si loop animation seperti itu. Nah, di sini dari switch langsung saja kita masukin ke play animation. Nanti otomatis akan ada patch pulse lagi seperti ini, ya. Jadi untuk settingannya seperti ini, langsung saja kita coba lagi apakah sudah pas atau belum, ya. Kita langsung tap aja. Oke, jadi udah pas ya teman-teman. Jadi udah pas untuk temponya. Di sini udah perfect lah ya. Jadi logiknya itu bisa teman-teman lihat di sini kalau kita tap itu ya. Nah, ini si durationnya ini bakalan bekerja dari startnya 0,7. Dia bakalan terus berkurang value-nya ke 0,6. Biar di beat belakangnya itu dia menyesuaikan sama musiknya gitu. Jadi di akhirnya itu tadi si loop animation ini terlalu lambat geraknya ya. Nah, jadi saya bikin N-nya 0,6, jadi sesuai durasi di sini 30 detik. Dari 0,7 ke 0,6 itu durasinya 30 detik gitu. Jadi makin lama loop animation-nya bekerja semakin cepat. Nah, di sini kita geser lagi di sini ya. Ini patch note. Jadi ketika si loop animation-nya bekerja ya. Jadi ketika si loop animation-nya bekerja, ini ngelooping, dia bakalan aktif ke pulse, switch, dan ke note. Jadi fungsi note-nya ini ketika si loop animation-nya bekerja, screen freeze-nya bekerja, si note ini dia bakal ngilangin si visible dot warnanya gitu. Jadi dia bakal ngelooping seperti ini terus teman-teman karena ada loop animation. Jadi dia bekerja seperti ini untuk si logic si patch-nya. Dan apabila sudah selesai semuanya teman-teman, apabila sudah seperti ini, sekarang kita mulai sambungin aja ke patch video recordingnya ya, karena tadi kita copot ya, karena kita cobainnya pakai screen tap. Sekarang kita langsung saja masukin di sini. Kita nggak butuh lagi patch screen tap sama switch-nya. Di sini kita copotin aja si pulse-nya ini, kita singkirin untuk 3 ini ke bagian bawah. Dan di sini kita punya 3 pulse ya, 3 pulse. Jadi masing-masing pulse-nya ini langsung saja kita masukin ke video recording gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan apabila sudah seperti ini, kalian bisa coba langsung ke HP kalian gitu. Nah, untuk filter Wrap Me in Plastic ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk patch-nya. Ini untuk screen tab-nya kita delete aja. Jadi untuk patch-nya seperti ini. Bagaimana? Apakah kalian puas ya? Nge-request filter yang ada lagu copyright gitu. Nggak apa-apa ya buat teman-teman.
yang pengen bikin filter ini silakan. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman untuk filter kali ini, tutorial filter kali ini ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.